Akhirnya timbul niat juga sih, ingin punya agama yang bisa saya pegang. Dulu saya berkeluarga pertama, istri saya dari Islam ke Kristen. Kontak di antara orang sama Allah ini paling tinggi dan paling pahala dan hidayah. Jadi take this seriously. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Semoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, Mu'alaf Kepulauan Sangihe, Mu'alaf Pegunungan Donggala, dan lain-lain, dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Hadratil mukhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus calon mu'alaf Bapak Riki Susanto sama Bapak John Isaac Snell. Puji yang maha tinggi, syukur yang maha agung kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, yang tiada pilih kasih, dan yang maha penyayang, yang tiada pandang sayang, yang mana pada malam hari ini kita tetap diberi hidayah, taufik serta inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dapat berkumpul bertemu dalam majelis yang penuh barokah dalam rangka hijrah syahadat masuk Islam Bapak Riki Susanto dan Bapak John Isaac Snell. Teriring doa semoga hijrah beliau dengan syahadat masuk Islam ini senantiasa menjadikan orang yang betul-betul istiqomah, yang tiada lain dan tiada bukan, kelak kita akan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan tuntunan bimbingan dari beliaulah kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus kepada Bapak Riki dan Bapak Isaac, perlu diketahui Bapak berdua masuk Islam ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita,
Rasulullah saja, paman beliau yang namanya Abu Thalib, Allah tidak memberikan hidayah kepada beliau. Sampai dalam Al-Quran Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Muhammad, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Berarti jenengan berdua ini adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan sudah bersahadat, ikrar bahwa Allah Tuhan kita dan Rasulullah Muhammad sebagai utusan Allah, maka dosa-dosa yang telah Bapak lakukan sejak balik sampai sekarang akan dihapus oleh Allah seperti kertas yang putih seperti ini. Artinya tidak ada dosa sama sekali. Maka dari itu saya mohon kepada Bapak berdua, agama jangan dibuat mainan. Ya, agama jangan dibuat mainan. Jadi kita harus betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah masuk Islam, mari kita belajar. Belajar dan belajar agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saat masih Kristen, 1 minggu berapa kali Pak Riki ke gereja? Jarang. Kalau Pak? Jangan kan seminggu Pak, setahun jarang. Ya jarang. Makanya kalau di Islam bebannya bukan tambah ringan. 1 hari 1 malam kita harus menghadap Allah berapa kali? 5 kali. 17 rakaat. Bukan tambah ringan, tapi tambah berat. Tapi kalau kita betul-betul sadar bahwa sholat bukan kewajiban tetapi sebagai kebutuhan, kita sebagai hamba mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam juga begitu. Ada yang sholat cuman Idul Fitri saja, terus ada yang sholat cuman Idul Adha, jadi 1 tahun 2 kali, Idul Adha dan Idul Fitri. Ada yang sholat Jumat saja. Artinya marilah kita masuk Islam secara kafah. Jangan setengah-setengah. Saya mohon kepada Bapak Riki dan Bapak Izak, marilah hidayah yang Allah berikan kepada jenengan ini, ayo dibangun, dipupuk agar senantiasa istiqomah di dalam Islam. Taruhlah ada orang ngomong masuk Islam karena mau nikah, masuk Islam karena ini, karena itu sebagai sebab saja. Semua adalah hidayah dari Allah. Saya mohon kepada Bapak berdua senantiasa belajar, ya Pak, senantiasa belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya ke Pak Riki, apa alasan masuk Islam Pak? Kalau saya kan kalau di KTP ya saya itu masih Buddha. Iya, oh Buddha ya. Orang tuanya Buddha dulu. Iya. Karena orang tua Buddha, akhirnya status KTP Buddha. Iya. Tapi semakin besar ikut orang ke gereja gitu. Jadi intinya sih saya kayak agamanya nggak jelas ya. Nggak jelas. Oke. Akhirnya terakhir ini juga ketemu pasangan saya ini, juga akhirnya timbul niat juga sih, ingin punya agama yang bisa saya pegang. Alhamdulillah, ya. Dan saya berpesan kepada mbaknya, Pak Riki sudah berusaha
meninggalkan agama yang lama terus mengikuti agama Islam, tolong jangan disia-siakan beliau, dibimbing ya, diarahkan, jangan tambah jenengan yang beliau. Jadi harus bisa memberi contoh, yang diikuti harus bisa memberi contoh. Jangan sampai sampean sendiri tidak mendorong kepada suaminya nanti untuk aktif ibadahnya rajin. Harus jenengan yang menjadi barometer tolak ukurnya Pak Riki, nggih. Jangan tambah malas. Kalau bisa jangan waktu subuh jenengan yang bangunkan, sayang bangun dong, sholat, kan gitu. Ojo tambah sampai melungker, kayaknya tambah motivasinya tidak ada nanti. Karena yang dibuat contoh adalah jenengan yang paling terdekat. Motivasinya kan gitu awalnya. Nah itu saya mohon. Dan kalau Pak Izak, dulu saya berkeluarga pertama, istri saya dari Islam ke Kristen. Bapak saya juga Islam, sampai kemudian dia meninggal, serta itu berumah tangga, terus kami harus berpisah, dan saya memilih untuk pindah masuk ke Islam. Sebelum saya sampai di sini, saya banyak bertanya, salah satunya adalah teman saya, dan akhirnya saya sampai di sini. Itulah yang menjadi motivasi utama Pak Izak. Merubah dari yang lama. Alhamdulillah, iya. Saya berharap Pak Izak sama Pak Riki betul-betul istiqomah ya, nantinya selalu belajar kepada orang-orang yang terdekat dulu ya. Nanti sama Ibu Sinten? Sita. Ibu Vita. Sita. Ibu Sita ya, nanti jangan bosan-bosan untuk membimbing beliau. Kalau sendiri pas, nanti janda sama duda kan pas nanti pasang. Kan gitu ya, biar nambah pas nanti. Saya harap jenengan berdua bisa istiqomah. Itu harapan kami. Jadi jangan sampai nanti disebut orang masuk Islam abal-abal ya. Jadi tunjukkan bahwa jenengan mendapat hidayah ini lebih taat kepada Allah dibanding jenengan ini orang. Jadilah orang Islam yang betulan, jangan menjadi orang Islam kebetulan. Kalau Islam kebetulan kan seperti kita ini, Islam turunan, karena dari nenek moyang Islam otomatis ikut Islam. Tapi jenengan jadilah Islam yang betulan, jangan menjadi Islam yang kebetulan. Ya, ini selalu belajar. Sebelum prosesi syahadat ada motivasi sedikit dari Pak Haris Tobing. Beliau bahasa Inggrisnya lihai, bahasa Indonesianya masih agak karena logatnya dari dulu bahasa Inggris Pak Haris ya. Beliau akan memberi motivasi untuk bapak-bapak berdua dan untuk kita agar senantiasa semangat beribadah di dalam agama Islam ini. Monggo Pak Aris, agak kesini sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya aku tidak siap untuk ini, thank you. Tapi karena sudah dewasa di sini, seperti tadi aku omong sama anak muda, ini barakah karena masuk Islam itu bukan pilihan sendiri, ini pilihan dari Allah. Jadi ini kontrak di antara dua-duanya sama Allah, bukan karena ada calon atau selain, tapi ini karena dipilih dari Allah. Jadi take this seriously. Apa ini harus take this seriously? Serius. Ambil ini serius karena ini yang kontrak di antara suami sama istri atau orang sama kerja atau selain,
itu oke, bagus. Tapi kontak di antara orang sama Allah ini paling tinggi dan paling pahala dan hidayah. So ya, cerita sedikit dari aku, kalau waktu aku masih belajar agama juga, karena di Amerika lebih susah, atau karena ada banyak ya jalan salah, bisa baca terus. Dulu banyak buku aku baca, tapi sekarang karena banyak online dengan ceramah dari ustaz-ustaz yang macam-macam, dan baca buku juga, karena itu yang penting, dapat ilmu. Ada yang, dan seperti kalau baca tentang Khalifah Abu Bakar, jangan baca satu buku, baca 10 buku tentang Abu Bakar. Kalau semua tulis atau ceramah ini tentang Abu Bakar Siddiq, ya kalau semua omong sama, ya itu yang apa, information yang bagus atau yang hak, yang benar. Tapi kalau ada cerita sedikit yang aneh, ya push that to the side, gitu. So my advice, apa advice? Saran jangan takut sama orang, takut sama Tuhan. And then bersyukur karena Allah pilih semua di sini untuk masuk Islam dan bisa solat 5 kali atau lebih tiap hari. InsyaAllah, kalau ada pertanyaan lagi, ada ustaz-ustaz di sini dan ada calon atau teman atau saudara, jangan malu kalau ada pertanyaan atau kurang tahu. Yang penting selalu cari information, karena pertama apa ayat yang turun dari ke Nabi, Iqra bismi rabbika, read in the name of your Lord, baca untuk tahu siapa Tuhan, gitu. Jadi insyaallah mabruk, dan ambil hidayah ini and ambil jadi ini serius, dan kontak di antara dua-duanya sama Tuhan itu yang barakah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Mr. Haris Tobing. Maklum beliau kelahiran Belanda, tapi berdarah Batak, jadi lidahnya sudah terpatri lidah-lidah Eropa. Beda dengan kita, lidah-lidah lontong kikil, lidah-lidah Jawa, ya Pak. Bapak Riki dan Bapak Izak yang saya hormati, diikuti apa? Saya tuntun ikrar syahadat, saya putus-putus nanti diikuti ya. Pernah dengar syahadat? Belum pernah. Diikuti aja ya. Tangannya Pak seperti ini. Iya. Diikuti, dibaca yang keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah dan Isa Rasulullah. Alhamdulillah. Pernah dengar syahadat Pak Riki? Pernah? Nggih, diikuti ya. Nggih. Tangannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa
tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah dan Isa Rasulullah. Alhamdulillah. Monggo Ustaz. Didoain nggih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa sharif wa adim ala sayyidina Maulana Muhammad sallallahu nakunu li kulli usri yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli syaqamin shifa wa ala alihi. Allahumma tabbit imanana bil Islam, Allahumma tabbit imanana bil Islam, Allahumma qawi imanana ya muqallibal qulub tabbit qulubana ala dinik, ya musharrifal qulub sharrif qulubana ala ta'atik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma bil iman, Allahumma bil iman. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, proses syahadat Bapak Izak dan Bapak Riki sudah selesai. Pertanyaan paling akhir yang saya tanyakan ke Pak Riki dulu, bagaimana perasaan setelah bersyahadat, Pak? Di dalam jiwa bagaimana? Dalam hati rasanya kayak lega. Lega, ya. Alhamdulillah, semoga hidayah ini melekat terus sampai di ujung kehidupan Pak Riki dan kita semua. Kalau Pak Izak, bagaimana perasaan? Lebih tenang. Alhamdulillah, insya Allah nanti lebih istiqomah di dalam Islam. Dan kami mohon maaf rombongan agak telat karena tadi ada 2 anak kembar yang usia 11 tahun masuk Islam barusan saja, ya. Sekali lagi saya sebagai wakil tim dari Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza dan mohon maaf apabila ada pelayanan ataupun apa yang kami sampaikan kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.